Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil paper kita yang udah kita buat, yaitu deteksi tinggi muka air untuk mengatur buka tutup pintu dam dengan metode background subtraction. Lalu selanjutnya perkenalan, yaitu yang pertama ada Muhammad Fahru Fahmi Junaidi, NIM 19650999. Yang kedua ada saya Tengku Surya Al Furqan dengan NIM 19650094. Pertama kita akan jelaskan latar belakang. Ya. Pendahuluan. Jadi hujan deras selama musim hujan itu mengakibatkan daerah aliran sungai dan cekungan DAS yang terjadi ketika daerah menjadi lebih sempit oleh lumpur, sehingga area vegetasi air di hulu itu semakin berkurang. Jadi hal itu mengakibatkan banjir. Nah, banjir juga mengakibatkan kerusakan fisik dan psikologis yang membuat masyarakat trauma. Tapi secara psikologis positif, orang-orang lebih khawatir akan banjir yang akan datang. Oleh karenanya, masyarakat harus didukung oleh pengembangan sistem peringatan dini banjir bandang yang disebabkan oleh inovasi melalui pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi terbaru itu adalah pemrosesan citra digital atau pengolahan citra digital. Jadi citra digital itu memproses data ditangkap oleh optik lalu dianalisis dalam bentuk gerakan objek, yaitu bidang, ketinggian air (OT). Ketinggian air aliran menunjukkan level tertentu pada papan kontrol bawaan di bendungan. Pemrosesan gambar digital ini adalah bidang ilmiah untuk dipelajari. Pengolahan citra dengan teknologi pengolahan citra foto itu yang di sini dimaksud adalah gambar diam, image, atau video yang merupakan serangkaian gambar diam ditampilkan dalam bingkai atau frame. Lalu selanjutnya dasar teori yang dijelaskan oleh Fahmi. Pengertian dari background subtraction adalah proses untuk deteksi gerakan dan perbedaan besar tentang apa yang terjadi pada bingkai video, yaitu dengan membandingkannya dengan gambar referensi. Tujuan dari background subtraction sendiri adalah untuk memisahkan objek dan background, sehingga gerakan dari sebuah objek terdeteksi. Kemudian untuk tujuan dari penggunaan background subtraction adalah untuk menghasilkan urutan frame dari video dan mendeteksi seluruh objek foreground. Lalu selanjutnya adalah RGB. RGB adalah warna dasar yang ditemukan di setiap citra yang berupa kombinasi dari red, green, dan blue. Nilai pembacaan warnanya dari 0% sampai 100%, yaitu 0 sampai 255. Lalu jika RGB diberikan nilai 100% pada setiap warna primernya, jadinya 255, 255, 255 kalau untuk mencari warna primernya. RGB digunakan untuk mendeteksi skala dengan warna merah sebagai penunjuk warna skala. Warna skala pada skala air nantinya. Lalu selanjutnya Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer di kalangan developer karena mudah dipahami dan digunakan. Jadi Python ini menempati urutan pertama bahasa pemrograman paling populer. Python sendiri bersifat open source sehingga Python dapat digunakan di berbagai macam OS. Python juga digunakan untuk pengembangan web hingga machine learning. Python juga memungkinkan untuk para developer dapat menggunakan kode yang simple sejenis dalam bahasa manusia. Lalu selanjutnya ada OpenCV. OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah sebuah library yang digunakan untuk mengolah gambar dan video sehingga pengguna dapat mengekstrak informasi dari sebuah citra. OpenCV juga diintegrasi dalam bahasa pemrograman Python, umumnya digunakan untuk machine learning dan statistik, tetapi juga bisa dipakai untuk mengolah citra dan dapatkan informasinya. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk tahapan penelitian,
yaitu adalah tahapan yang digunakan untuk menerapkan sistem yang telah dibuat. Penelitian ini dilakukan dengan 7 tahapan. Yang pertama studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhan, kemudian perancangan, kemudian implementasi dan pengujian. Berikut adalah tampilan flowchart pengertian, dimulai dari start, kemudian melakukan proses studi literatur, kemudian menginput pengumpulan data, kemudian proses analisa kebutuhan, kemudian jika hasil analisa kebutuhan sesuai, maka dilakukan perancangan sistem. Kemudian jika tidak, maka kembali dilakukan proses studi literatur. Kemudian setelah perancangan sistem, dinilai apakah rancangan sesuai. Jika iya, maka dilakukan implementasi pembuatan aplikasi. Jika tidak, dilakukan proses studi literatur ulang. Kemudian setelah implementasi pembuatan aplikasi, kemudian kita memberikan output berupa aplikasi deteksi. Kemudian dilakukan proses pengujian. Apabila kondisi sudah benar dan sesuai, maka sistem telah dibuat. Jika tidak, maka dilakukan studi literatur ulang. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada rancangan sistem. Pada rancangan sistem, sistem dibuat untuk mendeteksi tinggi muka air dengan menggunakan metode background subtraction dengan bantuan perangkat keras berupa kamera dan laptop atau PC. Rancangan sistem yang dibuat adalah sebagai berikut. Jadi pertama-tama pintu air dengan skala itu maksudnya adalah kamera akan merekam skala pada pintu air. Lalu selanjutnya secara live atau secara nyata, aplikasi akan mengolah citra video tersebut dan akan menampilkan objek yang berwarna merahnya. Objek di sini yaitu skala airnya. Lalu selanjutnya output perilaku pintu air. Apabila objek tadi sudah dilihat, maka dia akan langsung mengeluarkan output berdasarkan berapa banyak jumlah objek berwarna merah yang dibacanya. Bila dia 1, dia akan hanya keluar 7. Bila tiga-tiganya ada warna merah, maka pintu akan ditutup sehingga air tidak akan kemana-mana. Bila hanya 2 yang dibacanya, maka yang dibuka hanya sebanyak 50%. Bila yang terbaca hanya 1, berarti air sudah semakin tinggi, dia akan membuka sebanyak 75%. Dan bila sudah tidak ada lagi warnanya, maka dia terpaksa harus membuka lebar pintunya karena air sudah menutupi, sudah sampai tepian dan mendekati banjir. selanjutnya flowchart program. Pada flowchart ini dijelaskan bagaimana proses sistem aplikasi deteksi tinggi muka air untuk mengatur pintu air. Jadi flowchartnya sebagai berikut. Pertama, aplikasi dimulai, kemudian dilakukan proses pemulaian kamera, kemudian kamera merekam objek, kemudian dari objek yang telah direkam dilakukan proses pelacakan skala penunjukan level warna merah. Kemudian jika 3 bagian terdeteksi atau 3 skala level warna merah terdeteksi, maka pintu tidak dibuka karena ketinggian air masih rendah. Kemudian jika tidak, lalu hanya terdeteksi 2 bagian warna merah, maka pintu air dibuka 50%. Jika hanya 1 bagian terdeteksi, maka pintu air dibuka 75%. Dan jika tidak terlihat semua, maka pintu air akan dibuka karena menunjukkan bahwa ketinggian air di dam sudah sangat tinggi. Kemudian selanjutnya Selanjutnya itu hasil implementasi. Ya, di sini implementasinya kita menggunakan simulasi, yaitu bahannya berupa ember sebagai waduk damnya.
dengan selotip merah sebagai penanda air skala. Selanjutnya nanti embernya akan diisi air keruh sebagai simulasi air di sungai atau parit ketika hujan deras. Jadi yang pertama ini di foto pertama, yaitu tidak ada air dan terdeteksi 3 warna merah pada ember. Jadi pada gambarnya di sini sudah terlihat ada red color, habis itu outputnya itu dituliskan bahwa dia sedang ditutup pintunya. Selanjutnya, Kemudian selanjutnya adalah menggunakan ember dengan diisi air keruh sehingga satu skala level warna merah tertutupi. Terlihat bahwa program sudah mendeteksi level warna sebanyak 2 sehingga mengeluarkan output untuk membuka 50% pintu dump. selanjutnya di sini yang terdeteksi hanya satu warna pada ember. Jadi air sudah semakin tinggi. Di sini aplikasi sudah menandakan bahwa hanya satu warna yang terdeteksi, jadi sehingga yang dibuka hanya 75%. Kemudian selanjutnya dilakukan percobaan dengan air menutupi seluruh skala level. Terlihat bahwa aplikasi tidak mendeteksi sama sekali skala level, sehingga mengeluarkan output berupa membuka seluruh pintu dump karena air berarti semakin tinggi. Selanjutnya, Di sini kita melakukan uji coba eksperimen, yaitu ketika di sini terdapat ada 6 uji coba. Jadi tidak selamanya program ini bisa berjalan lancar. Kita mencoba pada pencahayaan terang dan kurang cahaya, lalu dengan jarak yang berbeda, yaitu 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Jadi pada uji 1, bila terang dan jarak 10, maka skala air masih dideteksi oleh program. Pada uji 2, pencahayaan terang dan jarak 15, skala air masih bisa dideteksi. Pada uji 3, pencahayaan terang, jarak 20, skala air terdeteksi masih. Namun mulai dari uji 4 sampai uji 6, ketika cahayanya dikurangi menjadi cahaya seperti sore hari, tapi tidak ada cahaya yang menerangi terpusat di damnya, sudah kamera tidak mendeteksi ada warna merah di situ. Selanjutnya, kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem otomasi buka tutup pintu air dengan menggunakan metode background subtraction dapat berjalan dengan baik. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan di masa mendatang untuk mempermudah antisipasi banjir. Diharapkan pula untuk peneliti selanjutnya dapat mencoba secara langsung dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga kondisi seperti kurang cahaya ataupun kondisi-kondisi lain yang dapat menghambat aplikasi dapat dipecahkan atau ditemukan solusinya. ya, Sekian itu saja. dari kelompok kami. Nih, selanjutnya Kurang kita lebihnya akan menjelaskan codingannya. Di sini saya tutup dulu. Jadi di sini kita pertama mengimport NumPy, SNP, dan import CV2. Jadi ini CV2 sebagai tadi ini OpenCV. Ini adalah program untuk menyalakan webcam. Jadi di sini looping programnya mulai. Di sini untuk membaca webcam video tadi. Selanjutnya Fahmi. Selanjutnya ada variabel HSV frame, itu untuk mengubah frame gambar menjadi color space RGB. Kemudian selanjutnya mendefinisikan variabel red lower, red upper, dan red mask untuk mendeteksi warna merahnya, sehingga meskipun warna merahnya
berubah atau tidak terlalu mencolok masih akan tetap kelihatan. Kemudian selanjutnya, Tengku. Lalu di sini ada red max. Jadi dia akan mengambil data dari red lower dan red upper tadi untuk disimpan lagi menjadi HVS frame. Lalu pada kernel ini dia akan membuat pelebaran cahaya warnanya, melebarkan kondisi warnanya. Jadi dulu di sini red max lagi, tapi kali ini red max ini dia digunakan bersama dengan kernel untuk dilebarkan bersama. Lalu di sini untuk trackingnya menggunakan contours. Jadi track untuk warna merah di tracking. Lalu di sini dijelaskan oleh Fahmi selanjutnya. Kemudian didefinisikan variabel jumlah berupa data angka yang dimulai dari 0, kemudian variabel array color list untuk menampung skala warna merah tadi. Kemudian dilakukan looping untuk pendeteksian dengan variabel area yang berisi kontur areanya. Kemudian jika area bernilai lebih dari 300, maka nilai X, variabel Y, kemudian variabel W, dan variabel H kemudian akan berisi bounding rate dari kontur yang sudah didapatkan. Selanjutnya, Tengku. Lalu ada variabel image frame ini. Image frame ini nanti yang akan menampilkan pada layar komputer tadi berupa CV2 rectangle. Jadi nanti dia akan menampilkan bentuk sebuah kotak itu bila menandakan objek di situ warna merah dengan panjang objek, dengan panjang kotaknya itu yaitu XYWH ini titik koordinatnya. Lalu selanjutnya juga ada variabel text. Jadi nanti akan menampilkan pada layar berupa teks yaitu tulisan red color pada titik koordinat tersebut juga. Nah, lalu di sini color list append area. Jadi di sini kita akan memasukkan array area ke dalam color list. Jadi dia akan untuk mendeteksi berapa banyak objek warna merah yang dideteksi, dia akan mengambil sini dimasukkan ke dalam color list. Lalu selanjutnya pada jumlah yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Kemudian pada variabel jumlah akan ditampung panjang array dari color list. Jadi karena variabel color list tadi berupa array yang menampung banyaknya jumlah dari skala warna merah yang terdeteksi, kemudian dilakukan pengkondisian jika variabel jumlah sama dengan 3, maka outputnya adalah tutup. Kemudian jika jumlah sama dengan 2, maka outputnya adalah membuka 50%. Kemudian jika variabel jumlah sama dengan 1, maka outputnya buka 75%. Jika tidak atau variabel jumlah bukan 3 atau 2 atau 1, maka outputnya berupa buka semua. Kemudian untuk penjalanan programnya dilakukan pemanggilan metode ImageShow dari OpenCV dengan judul Multiple Color Detection in Real Time. Kemudian dilanjut dengan image frame-nya dari kamera. Selanjutnya, Tengku. Selanjutnya ini kita langsung aja mencoba programnya. Di sini sudah saya sediakan ember seperti sebelumnya, tapi karena saya tidak punya air keruh lagi, jadi kali ini saya menggunakan teh. Semoga saja lancar. Karena apabila airnya tidak keruh jernih, jadi dia kameranya tetap mendapat warna merahnya. Ini sudutnya saya ubah dulu, sudut kameranya biar rapi. Nah, ini. Jadi ini saya akan coba tambahkan. Nah, di sini sudah hanya terbaca 1.
Ini karena airnya tidak cukup dan kurang diaduk juga, jadi dia sudah mulai hanya membaca satu. Ini karena masih terlihat warna merahnya di sebelah sini, jadi masih sedikit terbaca. Ini saking akuratnya metode ini. Jadi itu hasilnya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.